Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan kepada kita semuanya satu karunia yang sangat besar, satu kenikmatan yang tidak bisa kita perkirakan tentang kemuliaan dan besarnya pahala. Itu berkaitan dengan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk kita kembali bertafaqquh fid din, bersama-sama kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana diantara keutamaan dalam kita menuntut ilmu ini, Nabi SAW sabdakan tentangnya. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan atau menempuh satu cara untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah kelak akan memudahkan baginya jalan menuju surganya. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar, karena dengan kita belajar ilmu agama ini, Allah kelak akan jadikan kita mudah untuk masuk ke dalam surganya, yang tentu ini merupakan pahala yang sangat besar. Nah, kita akan membahas sebuah pembahasan penting dalam agama berkenaan dengan mahabbatullah, dengan kaitannya ya, berkaitan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan mengenai mahabbatullah ini pembahasan yang panjang sebetulnya, akan tetapi kita akan meringkas pembahasan ini dengan beberapa poin yang penting yang saya kira perlu untuk kita ketahui bersama mengenai mahabbatullah. Jadi mahabbatullah maknanya adalah cinta kepada Allah, dan dia merupakan satu makam, satu tingkatan yang sangat tinggi. Bahkan dia merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam semua tingkatan-tingkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada paling tidak 3 perkara ya, yang menjadikan kita wajib untuk berusaha mengetahui bagaimana kita mencintai Allah, dan wajib kita untuk mengusahakan cinta Allah ini untuk selalu ya, bertambah dalam diri kita. Namun sebelum kita membahas tentang urgensitas atau pentingnya mahabbatullah ini, maka perlu kiranya untuk kita mengenal apa makna daripada kata mahabbah ya, atau kata cinta ini. Jadi mahabbah itu memiliki beberapa makna secara bahasa. Di antaranya adalah as-safa wal bayad. Ya, mahabbah atau cinta itu maknanya adalah as-safa wal bayad. Bersih murni dan putih. Jadi dalam bahasa Arab kata habbaba ya, atau habba yang diulang hababa gitu ya, maka ini memiliki 6 makna. Yang pertama as-safa wal bayad, maknanya adalah putih, bersih, murni. Kemudian yang kedua adalah al-ulu wadh-dhuhur. Makna yang kedua adalah al-ulu wadh-dhuhur. Jadi tinggi dan tampak. Ini makna daripada kata hababa yang kemudian muncul kata al-mahabbah. Kemudian yang ketiga adalah al-luzum was-sabat. Al-luzum was-sabat. Al-luzum itu senantiasa menetapi ya, melekat pada sesuatu. Was-sabat, dan dia kokoh, tetap. Kemudian yang keempat adalah al-lub, inti ya. Lub itu artinya inti. Kemudian yang kelima adalah al-hifdzu wal imsak, adanya penjagaan dan imsak, menahan, menjaga dan menahan. Kemudian as-sadisu, yang keenam adalah al-qalaq wal ittirab, adanya kegoncangan.
adanya kegoncangan. Itu adalah mahabbah ya. Atau dari kata hababa tadi yang kemudian muncul kata al-mahabbah. Yang mana kalau kita perhatikan ya, poin 1 sampai poin 6 itu akan dirasakan oleh orang yang memiliki rasa cinta. Yang pertama as-safa, bersih ya, wal bayad, putih. Ya, orang itu sering mengatakan cinta itu bersih, cinta itu putih, kan begitu ya. Karena cinta itu murni, keluar dari apa? Hatinya. Ya, tidak ditimpali oleh berbagai macam unsur-unsur yang mencampurinya ya. Karena cinta itu ketika diarahkan kepada yang dicintai, maka cinta itu murni, bersih untuk yang dicintai, bukan karena tendensi apapun. Kemudian al-ulu wadh-dhuhur, tinggi dan tampak, dimana ketika seseorang itu mencintai sesuatu, maka dia akan meninggikan apa yang dicintainya. Dia akan selalu menampakkan ya, rasa cintanya atau menampakkan sesuatu yang dia cintai tersebut dalam hati dan angan-angannya. Ya, dia akan selalu mengagungkan, meninggikan yang dicintai. Kemudian al-luzum wa thabat, akan selalu menetapi dan kokoh. Nah, cinta itu ketika mempengaruhi diri seseorang, dia akan terus berada di atas rasa cintanya kepada yang dicintai. Rasa cinta itu akan terus ya, mengakar kuat pada dirinya, akan membuat dia kokoh di atas cintanya ini. Kemudian al-lub, yaitu pokok sesuatu. Jadi cinta itu ya sesuatu yang ya, menjadi inti dari segala sesuatu. Ketika seseorang itu mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu, mesti apa? Didasari oleh inti pokok ini, yaitu cinta ya. Kemudian yang kelima adalah al-hifdz wal imsak ya, menjaga dan menahan ya. Orang kalau mencintai sesuatu, dia akan berusaha untuk menjaga yang dicintai, dan dia akan menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh yang dicintai, kan begitu. Kemudian yang keenam al-qalaq, al-ittirab wal ittirab, adanya al-qalaq itu sesuatu yang membuat hati gelisah. Al-ittirab itu goncang. Jadi cinta itu juga demikian. Ketika cinta itu masuk ke dalam hati seseorang, dia akan muncul qalaq, gelisah. Gelisah karena apa? Rindu dengan yang dicintai ya. Ketika dia merasakan cinta itu sangat besar dalam hatinya, akan bergetar hatinya itu karena pengaruh cintanya yang sangat besar kepada yang dicintainya. Nah, ini secara bahasa ya, yang mana kalau kita perhatikan semuanya sangat berkaitan erat dengan al-mahabbah, kata cinta ini. Nah, sedangkan secara istilah ya, secara istilah ini kita nukilkan dari perkataan Ar-Raghib Al-Asfahani, salah seorang ahli bahasa. Beliau mengatakan al-mahabbatu iradatu ma tarahu aw tadhunnuhu khairan. Jadi mahabbah itu adalah iradah, keinginan atas apa yang dilihat oleh jiwanya atau apa yang diyakini oleh jiwanya bahwa itu adalah kebaikan. Bahwa itu adalah kebaikan, atau dengan makna yang lain disebutkan juga al-mailu ila ma tarahu aw tadhunnuhu khaira, kecenderungan hati ya, mailun nafsi, kecenderungan jiwa kepada apa yang dilihat atau diyakini oleh jiwa itu adalah sesuatu tersebut adalah baik ya, itu adalah makna daripada al-mahabbah. Ini secara singkatnya demikian ya, pembahasan mengenai makna bahasanya. Maka kita masuk pada pentingnya mahabbatullah. Sehingga kalau seseorang ketika dia mencintai Allah, berarti apa? Mailul qalbi ilaih ya. Kecenderungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ya, akan muncul dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kecenderungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengutamakan
segala apa yang dicintai oleh Allah. Orang kalau cinta kepada Allah mesti dia akan melakukan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengutamakan apa saja yang Allah taala cintai melebihi yang lain. Mengedepankan ketaatan kepada Allah di atas ketaatan kepada selainnya. Baik itu bersumber dari jiwa, hawa nafsu atau syaitan. Demikian pula mengedepankan taat kepada Allah di atas ketaatan kepada seluruh makhluknya. Ini adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa pentingnya kita memunculkan rasa cinta kepada Allah ini? Ya, apa pentingnya kita berusaha, ya, baik itu kita mempelajari tentang mahabbatullah dan berusaha untuk memunculkan mahabbatullah dalam diri kita. Maka paling tidak ada 3 dari sekian banyak, ya, tentang kaitannya dengan pentingnya mahabbatullah ini. Yang pertama adalah ibadah tidak akan sempurna tanpa mahabbatullah. Jadi seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, maka wajib bagi dia untuk mewujudkan adanya rasa cinta kepada yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena makna cinta, makna ibadah itu ada kandungan cinta di dalamnya. Ya, sebagaimana penulis kitab A'malul Qulub yaitu Syekh Khalid bin Utsman As-Sabt hafizahullah, beliau mengatakan mahabbatul 'abdi li rabbih wa khaliqihi tumathilu ahad syaqiyil ibadah. Jadi seorang hamba cinta kepada Tuhannya, cinta kepada penciptanya, itu adalah sebagai perwujudan dari salah satu dari 2 bagian yang ada pada ibadah. Li'anna ismal ibadati yatanawalu ghayatul hubbi ma'a ghayatil dhul. Karena yang namanya ibadah itu selalu berkaitan dengan puncak cinta beserta dengan puncak ketundukan, puncak penghinaan. Jadi para ulama menyebutkan yang dimaksud ibadah itu adalah kamalul hubbi ma'a kamalidzul. Ya, jadi melakukan satu perkara yang didasari oleh puncak kecintaan yang bersamaan dengan melakukan yang namanya puncak penghinaan diri. Seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, berarti dia telah berusaha mewujudkan cintanya kepada Allah melalui ibadah tersebut. Di satu sisi dia juga mewujudkan puncak dari penghambaannya, perendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya, kaitannya dengan ibadah. Sehingga ibadah tidak akan lepas dari 2 hal ini. Ya, cinta dan ketundukan, cinta dan penghambaan diri, yang itu akan memunculkan pengagungan kepada yang disembah, yang diibadahi. Wa hadza huwa haqiqatud din alladzi yadinun nas bihi li rabbil alamin. Inilah hakikat agama yang manusia itu beribadah dengannya li rabbil alamin, kepada Rabb semesta alam. Fa hadzal din aw hadhil ibadah la budda fiha min hubbin. Maka agama ini atau ibadah ini pasti di dalamnya ada cinta kepada Allah. Wala budda fiha min khudu', dan pasti di dalamnya ada ketundukan, kerendahan diri. Bi khilafi ta'atihim lil muluk. Ini berbeda dengan ketaatan manusia kepada para raja selain Allah. Fa innaha qad takunu khudu'an zahiran faqat. Ya, sesungguhnya, ya, ketundukan, ketaatan hamba-hamba Allah kepada para raja itu terkadang hanya ketundukan yang bersifat zahir saja, tanpa didasari rasa cinta. Mungkin karena terpaksa, ya, dia tundukkan dirinya, dia rendahkan dirinya kepada sang raja, akan tetapi tidak ada perasaan cinta. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah itu selalu ada dasar cinta kepada yang diibadahi, ya, selalu ada dasar cinta kepada yang diibadahi. Kalau seseorang itu beribadah kepada Allah tanpa dasar cinta, dia tundukkan dirinya karena keterpaksaan, berarti ini ibadahnya orang munafik. Karena orang munafik, ya, tidak ada dalam hatinya rasa cinta kepada Allah karena tidak ada iman pada dirinya.
Sehingga kalaupun secara zahir dia beribadah kepada Allah, maka ibadahnya itu sia-sia karena tidak didasari oleh rasa cinta kepada Allah dan ya, kerendahan diri yang didasari oleh cinta tersebut. Ini yang pertama ya. Jadi ibadah seseorang tidak akan terjadi atau tidak akan sempurna tanpa mahabbatullah. Sehingga wajib untuk seseorang itu memunculkan rasa cintanya kepada Allah. Dengan demikian dia akan bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian pentingnya mahabbatullah yang kedua adalah mahabbatullah adalah tanda keimanan. Seseorang selemah-lemahnya iman pada dirinya, mesti dia akan memiliki cinta kepada Allah. Meskipun kecintaannya itu sangat lemah. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggi pula rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia itu ada orang yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai Allah. Seperti mereka mencintai Allah. Artinya adanya ibadah kepada tandingan-tandingan tersebut, seperti halnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari oleh rasa cinta kepada tandingan-tandingan ini. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka itu sangat cinta kepada Allah. Ya, sehingga kecintaan orang-orang beriman itu menjadikan mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukan Allah dalam hal ini. Inilah cinta yang tidak diduakan ya, cinta yang lillah murni karena Allah Subhanahu wa taala, cinta yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dipersembahkan, yang akan mewujudkan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu cinta hanya kepada Allah ya, sehingga tanda keimanan mereka adalah mahabbatullah. Kemudian urgensitas mahabbatullah yang ketiga, pentingnya kita mencintai Allah. Dengan mahabbatullah akan meraih cinta Allah kepada hamba tersebut. Jadi mahabbatullah ini jalan utama seseorang itu untuk bisa meraih cintanya Allah. Ada sebuah ungkapan dari para ulama, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'nu an tuhab. Sesuatu yang paling penting itu bukan bagaimana kamu cinta kepada Allah, bukan berarti kalau mahabbatullah itu tidak penting ya, bukan ya, tapi di sini ada keterangan dari para ulama, bukanlah yang paling penting itu engkau bagaimana mencintai Allah, tapi yang paling penting itu bagaimana Allah mencintaimu. Artinya apa? Berusahalah engkau untuk mencintai Allah sampai membuat Allah itu cinta kepadamu. Dan ketika seseorang itu benar-benar jujur kecintaannya kepada Allah, maka Allah pasti akan mencintainya. Ya, karena orang kalau jujur cinta kepada Allah, mesti nanti dia akan melakukan segala apa yang Allah cintai. Segala apa yang Allah Ta'ala cintai, dia akan lakukan. Segala apa yang Allah murkai, dia pasti akan meninggalkannya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, atau berkaitan dengan kisah ya yang terjadi di masa Rasulullah, hadis yang muttafaqun alaih. Ya, pernah Rasulullah itu mengutus seorang utusan, seorang lelaki ala sariyah, atas kelompok kecil atau regu kecil tentara gitu ya. Sariyah ini biasanya dikirim untuk berpatroli ya, di sekitar tempat atau daerah yang diamankan atau semacamnya ya, sariyah, sekelompok tentara ya. Fakana yaqra'u li ashabi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Jadi lelaki ini yang diutus oleh Rasulullah itu setiap kali sholat dia mengimami sholat bersama para sahabat yang lain. Dalam sholatnya itu selalu dia membaca pada akhir bacaannya dalam sholat ya, setiap kali bacaan Qur'annya ya, ini maksudnya ya, setelah dia membaca surat maka dia mesti menutupnya dengan qul huwallahu ahad.
Surat Al-Ikhlas. Falamma raja'u, maka ketika para sahabat ini kembali, dzakaru dzalika li Rasulillah, maka para sahabat ini menceritakan tentang apa yang dilakukan lelaki tersebut kepada Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, saluhu li ayyi syai'in yasna' dzalik. Coba kalian tanyakan kepada lelaki tersebut kenapa dia mengerjakan hal itu. Fasa'aluhu, maka para sahabat pun bertanya kepada sahabat tersebut. Faqala, kemudian sahabat ini mengatakan, li'annaha sifatur rahman. Karena dalam surah Al-Ikhlas itu Allah menceritakan tentang sifatnya yang sifatnya Tuhan yang Maha Pemurah tersebut. Fa ana uhibbu an aqra biha, maka aku suka, cinta untuk membacanya. Nah, dia mencintai membaca suratul Ikhlas karena dia cinta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia cinta dengan suratul Ikhlas ini karena Al-Ikhlas ini menceritakan tentang sifat-sifat Ar-Rahman yang dicintai oleh lelaki tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbu. Kabarkanlah oleh kalian kepada lelaki tersebut bahwasanya Allah Ta'ala juga mencintainya. Nah, menunjukkan bahwasanya kalau seseorang itu jujur, murni betul cintanya kepada Allah dan terwujud dalam bukti-bukti nyata, yaitu dengan dia menjalankan apa yang dicintai oleh Allah sebagai bukti cintanya kepada Allah tersebut, maka pasti Allah akan mencintainya. Ya, cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, gitu. Karena ada sebagian orang yang cinta kepada Allah tapi Allah tidak cinta kepadanya. Contohnya bagaimana? Banyak dari kalangan kaum muslimin, ya, terutama kaum sufi yang ekstrim, ya, yang tersesat. Mereka itu sangat mengagungkan Allah dengan rasa cinta. Kecintaan mereka itu sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kecintaan mereka itu, ya, tidak dibarengi dengan khasyatullah, dengan rasa takut, disertai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi apa? Dia mengekspresikan rasa cintanya itu sesuai dengan suasana hatinya. Ya, makanya kemudian kita temukan ada sebagian sufi, mereka, ya, mewujudkan rasa cintanya kepada Allah dengan joget-joget, dengan tari-tari, dengan nyanyi-nyanyi, dengan memukul alat-alat musik, ya, dengan bergoyang-goyang badan, ya, menggeleng-gelengkan kepala dan seterusnya. Ya. Itu wujud cinta mereka kepada Allah, tapi tidak didasari oleh rasa takut. Sehingga yang terjadi apa? Tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Padahal rasa cinta itu juga harus didasari oleh rasa takut. Sehingga apa? Ekspresi cinta seorang hamba kepada Allah itu diikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menjadikan cinta itu semakin sempurna. Kenapa? Karena kecintaan kepada Allah itu diikat dengan syariat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mewujudkan cinta kepada Allah semakin sempurna. Nah, ini adalah 3, ya, perkara yang menggambarkan betapa pentingnya mahabbatullah ini terwujud pada diri seorang hamba kepada Allah, yang dengan itu dia akan meraih, ya, tingkatan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua tentang kaitannya dengan mahabbatullah. Bagaimana seorang hamba itu bisa meraih mahabbatullah ini? Bagaimana cara seorang hamba bisa meraih rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak semua hamba yang mengaku dirinya cinta kepada Allah ternyata memang dia bisa benar-benar sampai pada maqam mahabbatullah. Karena cinta kepada Allah itu kan bertingkat-tingkat, ya. Berbeda-beda satu dengan yang lain. Maka bagaimana seseorang bisa mencapai tingkatan mencintai Allah itu yang tinggi, ya, tingkatan yang tinggi? Maka diantaranya, ya, banyak sekali, ya, kiat-kiat yang bisa kita lakukan. Diantaranya yang pertama, dan ini merupakan perkara yang paling utama, adalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu hendaklah dia memohon kepada Allah dalam semua urusannya, bukan urusan dunia saja, tapi bahkan urusan-urusan akhirat, termasuk urusan-urusan untuk bisa mencapai makom-makom yang tinggi di sisi Allah.
itu kunci yang paling utama adalah dia berdoa. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ibadah seorang hamba inilah tugasnya. Ya, inilah tujuan hidupnya. Dan untuk mewujudkan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, maka dengan cara isti'anatu billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengkaruniakan mahabbatullah ini. Ya, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Ya, mereka itu berkasih sayang, berlemah lembut kepada orang-orang beriman dan keras kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak merasa takut dengan cercaan celaan manusia. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang seperti itu merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah taala kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Allah mengabarkan di sini bahwa rasa cinta yang dimiliki suatu kaum yang kelak Allah akan datangkan sebagai pengganti orang-orang yang murtad dari agamanya, itu adalah merupakan fadlullah yu'tihi may yasha, merupakan karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah taala kehendaki. Dan tadi Allah mengatakan yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya cintanya Allah mendahului cintanya siapa? Cintanya makhluk. Yang menunjukkan bahwasanya apabila makhluk itu ingin mendapatkan rasa cinta dirinya kepada Allah, maka dia harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menentukan siapa-siapa hambanya yang mencintai dirinya. Yang kemudian Allah tentunya akan memberikan kecintaannya kepada mereka. Nah, sehingga seorang hamba wajib untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah agar Allah mengkaruniakan rasa cinta ini. Oleh karena itu ada sebuah hadis yang berkenaan dengan doa yang erat kaitannya dengan mahabbatullah ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Nabi SAW itu pernah berdoa, ya, lafaz doanya begini. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu cintamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai siapa saja yang kau cintai. Ya. Jadi ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu hubbak, kecintaan kepadamu, ya, dan kecintaan kepada siapa saja yang mencintaimu, mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan melakukan amal yang mengantarkan aku kepada kecintaanmu. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi. Ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepadamu itu lebih aku cintai daripada jiwaku sendiri. Ya. Ini makom yang tinggi, ya, tingkatan yang tinggi. Ketika seorang hamba sudah mencintai Allah melebihi kecintaannya kepada dirinya dan kepada siapapun juga. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kepadamu itu lebih aku cintai dari diriku sendiri, dari keluargaku, bahkan dari air yang dingin. Air yang dingin itu kalau diminum di waktu haus yang sangat, itu kenikmatan yang luar biasa. Ya. Saya yakin orang itu ketika di padang pasir tidak ada, ya, satupun sumber penghidupan di sana yang bisa ditukar dengan uang. Ketika dia membawa uang sebanyak apapun, ya, pada saat di situ ada orang yang memberikan tawaran, ya, untuk minum satu gelas air yang dingin. Di saat dia sangat-sangat kehausan,
pasti segala apa yang dia miliki itu akan mau dia tukar dengan air satu gelas yang dingin tersebut, untuk menghilangkan dahaganya yang sangat dan untuk menyambung kehidupannya. Mesti itu. Ya. Tak mungkin dia akan tetap biarkan pegang duit sampai dia mati dalam keadaan seperti ini. Dia punya emas lantakan sedemikian banyak, dia biarkan sampai dia mati, padahal pada saat itu dia memiliki kesempatan untuk bisa menukarnya dengan air yang dingin, yang bisa menghilangkan dahaga dan bisa menyambung kehidupannya. Nah, Nabi menginginkan agar beliau sallallahu alaihi wasallam itu memiliki rasa cinta kepada Allah melebihi itu, melebihi kecintaan kepada air yang dingin di saat dahaga yang sangat, yang menunjukkan bahwasanya Nabi menginginkan untuk memiliki cinta kepada Allah itu sudah sangat masuk ke dalam relung-relung jiwanya. Makanya kalau kita baca dalam kaitannya dengan tingkatan cinta, para ulama itu menyebutkan ada 10 bentuk cinta itu, Pak. Dan yang paling tinggi itu al-khullah namanya. Al-khullah. Al-khullah itu cinta yang sudah masuk ke dalam relung-relung jiwa, bahasanya begitu. Sehingga nggak bisa dipisahkan antara dirinya dengan sesuatu yang dia cintai. Ya. Itu al-khullah. Dan Nabi SAW menginginkan kecintaan itulah yang dirasakan oleh beliau SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah sendiri juga mengangkat Nabi SAW sebagai khalil, sebagai kekasih yang kecintaannya itu sudah pada tingkatan yang paling tinggi, yaitu cinta yang disebut dengan al-khullah ini. Ini yang pertama, seorang hendaklah banyak berdoa memohon kepada Allah agar tumbuh rasa cintanya kepada Allah, dan dengan itu dia berharap mudah-mudahan Allah pun cinta kepadanya. Kemudian yang kedua adalah mengenal kebaikan Allah dari nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Ini cara kita untuk bisa mewujudkan mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ya, karena ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, al-insanu aduwwun ala ma yajhaluhu. Manusia itu adalah musuh, atau manusia itu benci kepada sesuatu yang dia tidak ketahui. Atau kalau dalam bahasa kita, tak kenal maka tak sayang, kan gitu. Itu sudah menjadi tabiat manusia, bahwa kalau manusia itu tidak mengenal sesuatu, maka dia nggak mungkin bisa mencintainya. Dia harus mengenal dulu sesuatu ini, mengenal dulu kebaikan-kebaikan yang ada pada sesuatu tersebut, sehingga dengan itu dia akan timbul rasa cintanya kepada sesuatu ini. Nah, ketika seorang hamba ingin sampai pada maqam mahabbatullah, cinta kepada Allah, maka caranya adalah dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia mengenal nama-namanya, bagaimana dia mengenal sifat-sifatnya yang mulia. Dia harus pelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tersebut. Ya. Salah satu contoh tentang nama Allah Ar-Rahman, yang ini juga akan memunculkan bagaimana rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita merenungkan nama Allah Ar-Rahman, yang memiliki makna Ar-Rahman itu Dzur Rahmatil Wasi'ah. Allah itu Tuhan yang memiliki kasih sayang yang sangat luas. Bahkan sampai Nabi SAW menggambarkan bagaimana kasih sayang Allah yang luas ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadis yang muttafaqun alaih. Umar bin Khattab pernah menceritakan qadima Rasulullah SAW bisabyin, ya, atau qaddama Rasulullah SAW bisabyin. Jadi pernah didatangkan kepada Rasulullah SAW tawanan perang. Faida imra'atun minas sabyi tas'a. Jadi pada saat itu ada seorang wanita dari tawanan itu yang dia berusaha untuk mencari anaknya, untuk dia susui. Maka pada saat kebingungan, karena dia pada saat itu terpisah dengan anaknya, dia mencari anaknya, dia kebingungan, kemudian sampai dia menemukan anaknya, dan fa'al zakathu bi batniha, kemudian dia dekatkan anak tersebut kepada si wanita tersebut, farda'athu, maka kemudian si wanita itu segera menyusuinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda,
atarawna hadhil mar'ah tarihata waladiha finnar? Bagaimana menurut pendapat? Apakah wanita ini dia akan tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api? Maka kata para sahabat, la wallahi, tidak demi Allah, kata para sahabat. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, lallahu arhamu bi'ibadihi lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ya, jadi Nabi mengatakan, Allah itu benar-benar arhamu bi'ibadihi, lebih berkasih sayang kepada hamba-hambanya, min hadhihi biwaladiha, daripada si wanita ini kepada anaknya tersebut. Ya, bayangkan seorang ibu dengan sifat kasih sayang keibuannya, pada saat ya kondisi menyulitkan sang ibu tersebut sehingga sampai terpisah dengan anaknya, ibu ini kekhawatirannya luar biasa. Padahal ibu ini dalam kondisi apa? Tertawan dia. Ya, kondisi tertawan itu kan sebetulnya sudah membuat dia ini merasa ya melupakan segala hal kecuali keadaan dia dalam kondisi tertawan tersebut. Tapi si ibu ini tetap berpikir ya di mana anaknya, sampai dia tidak peduli dengan kondisinya yang tertawan tersebut, dia berusaha mencari anaknya yang terpisah dengannya. Kemudian ketika dia menemukan anaknya, dia merasa ya berkasih sayang kepada anaknya tersebut sampai kemudian segera menyusuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada sang ibu ini. Sampai Nabi mengatakan, apa mungkin ibu seperti ini rela melemparkan anaknya ke dalam api? Enggak mungkin, kata para sahabat. Allah lebih pengasih, lebih penyayang daripada ibu tersebut kepada anaknya. Ini kalau kita renungkan ya sangat mendalam Pak hadis ini, maka akan muncul rasa cinta kita kepada Allah. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ya rahmatnya yang banyak kepada kita. Ya, apakah kemudian Allah tidak layak untuk kita cintai? Ini satu saja dari nama Allah Subhanahu wa taala. Belum kita menemukan nama-nama Allah yang mulia, yang baik yang lainnya. Dan kemudian kita renungkan isi dan kandungannya, kita pelajari, ya, kita renungkan ya pengaruh nama tersebut kepada kehidupan kita. Yang seperti ini insyaallah taala akan memudahkan kita untuk sampai kepada mahabbatullah. Kemudian yang berikutnya, agar supaya seseorang itu sampai kepada maqam mahabbatullah, maka hendaklah dia mengingat-ingat kenikmatan yang sudah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan tabiat manusia, Allah ciptakan manusia itu dia akan mencintai siapapun pihak yang berbuat baik kepadanya. Manusia itu akan mencintai siapapun dari pihak-pihak yang melakukan kebaikan kepada dirinya. Oleh karena itu kita sering mendapati kan, ada orang itu ketika dia mendapatkan satu kenikmatan dari orang lain, katakanlah kenikmatan itu sangat dia butuhkan, terutama erat kaitannya dengan nasib dia, kehidupan dia di dunia ini. Seperti ya, dia membutuhkan sesuatu ya, mungkin membutuhkan makanan pada saat dia dalam kondisi benar-benar kelaparan yang hampir membuat dia mati. Kemudian ada orang datang memberikan makanan itu ya. Maka terkadang orang itu akan ya berterima kasih dan dia akan mengatakan, saya berhutang nyawa kepada Anda. Kan sampai ada ungkapan seperti itu, yang menunjukkan bahwa orang yang diselamatkan ini, orang yang mendapatkan kebaikan dari pihak yang lain, itu benar-benar merasa cinta sampai ingin membalas ya kebaikan dari pihak yang lain. Kecintaannya kepada pihak yang menolongnya, yang memberikan kebaikan kepadanya itu sampai membuat dia ingin membalas kebaikan tersebut dengan yang setimpal. Ini ada sesuatu yang menjadi tabiat manusia. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang dari ujung rambut sampai ujung kaki kita merasakan semua kenikmatan-kenikmatan Allah ya, belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan dengan agama ini. Kita dipilih oleh Allah di antara sekian banyak manusia untuk mendapatkan Islam dan iman ini. Kita mendapatkan hidayah mengenal tauhid. Di antara kaum muslimin ada yang masih ya keyakinan-keyakinan kesyirikan, perbuatan-perbuatan syirik.
kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengenal tauhid. Kemudian kita diberikan hidayah oleh Allah untuk mengenal sunnah, mengenal agama, semangat untuk menegakkan sunnah Nabi SAW, mempelajarinya, mempelajari ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tidak semua orang itu Allah karuniakan kenikmatan seperti ini. Kenikmatan yang sangat banyak, yang kalau kita renungkan satu demi satu nikmat ini, ya, semakin kita renungkan kenikmatan tersebut, semakin dalam rasa cinta kita kepada Allah, semakin besar ya keinginan kita ini untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah itu dengan diantaranya adalah menumbuhkan rasa cinta dalam hati kepada Allah. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan syukur itu adalah zuhur athari ni'matillah, menampakkan bekas nikmat Allah dengan cara lisannya, ya, ala lisanihi thana'an wa i'tirafa, dengan lisannya, yaitu dengan cara memuji Allah dan mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Wa ala qalbihi, dan atas hatinya dengan cara syuhudan wa mahabbatan. Nah ini, dengan cara dia meyakini bahwasanya nikmat itu benar-benar datang dari Allah dan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah selaku Tuhan yang memberikan nikmat itu. Dan kemudian yang ketiga, wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan, dan dengan anggota tubuhnya dia tunduk dan patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu adalah salah satu cara kita untuk bisa sampai kepada maqam mahabbatullah, dengan kita merenungkan berbagai macam nikmat dari Allah. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana, Pak? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian itu berusaha menghitung-hitung semua nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ada seorang salaf itu dulu pernah berusaha menghitung satu sisi dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata satu sisi itu menghasilkan 20.000 nikmat, hanya satu sisi saja, ya, yaitu dia berusaha untuk menghitung nafasnya dalam sehari semalam. Ini para salaf itu, Pak, bagaimana kesungguhan mereka untuk memunculkan rasa cintanya kepada Allah itu, sampai dia berusaha untuk menghitung nafas yang dia hirup maupun yang dia keluarkan. Dia menemukan dengan hitungan manualnya 20.000. Dan saya pernah baca dalam sebuah kitab berkaitan dengan I'jazul Quran, I'jazul Quran wa Sunnah, jadi mukjizat Al-Quran dan Sunnah. Itu menurut penelitian dalam kitab tersebut, itu hitungan nafas manusia itu sehari semalam itu kurang lebih 20.000 kali. Bayangkan, ada orang di masa dahulu menghitung nafasnya, dia mendapati 20.000 kali dengan hitungan manual, ya, dengan hitungan manual. Gimana caranya dia menghitung? Kita nggak bisa mikir bagaimana ya orang tersebut menghitungnya, tapi dia bisa mendapatkan 20.000 hitungan itu, yang tidak jauh beda dengan perhitungan para ahli di masa sekarang. Ini kan kesungguhan yang luar biasa. Nah, inilah mengapa mereka bisa sampai kepada maqam mahabbatullah yang paling tinggi, karena mereka sungguh-sungguh, Pak, untuk mewujudkan cintanya kepada Allah ini. Sungguh-sungguh mereka berusaha mencari faktor apa yang mendorong dia untuk bisa sampai kepada cinta kepada Allah yang tinggi. Kalau kita kan jangan disuruh ngitung seperti itu, ya. Kita ini banyak lalai dari mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita makan berapa kali dalam sehari, lupa bahkan mengucapkan alhamdulillah, itu bahkan melupa, ya. Nah, ini bagaimana kita bisa sampai pada maqam mahabbatullah kalau kita kurang dalam usaha. Ini sudah masuk isya, ya? Adzan dulu, ya? Adzan dulu atau diteruskan? Adzan dulu, tafadhol, silakan. Allah
Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian poin yang berikutnya yang bisa membuat kita sampai kepada mahabbatullah, cinta kepada Allah, adalah kathratu dzikrillah ya. Kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tabiat manusia, dia akan bisa mencintai sesuatu jika dia terus-menerus berinteraksi dengan sesuatu itu. Ada ungkapan orang Jawa ya. Orang Jawa mengatakan apa? Witing trisno jalaran soko kulino, kan gitu ya. Orang itu kalau dia terbiasa melakukan sesuatu, lambat laun dia akan mencintainya ya. Kalau dia terbiasa untuk melakukan ya satu pekerjaan tertentu yang awalnya dia tidak suka, lama-lama dia akan menyukainya dan lama-lama dia akan mencintainya. Nah, ketika seseorang itu membiasakan diri untuk memperbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, dia berzikir, ya, mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, atau berzikir dengan mengucapkan istighfar, membaca salawat Nabi atau semacamnya dari zikir-zikir yang dibenarkan. Maka yang demikian ini akan menghidupkan hatinya. Dan dengan hidupnya hati itu akan mudah hatinya itu untuk terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disitulah dia akan sampai pada maqam mahabbatullah. Dia sampai pada ya keadaan di mana dia akan bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah tadabbur Al-Qur'an. Dia berusaha membaca Al-Qur'an dan disertai dengan perenungan yang mendalam. Ya, ketika dia membaca Al-Qur'an, dia meyakini bahwa dia telah membaca apa? Pesan dari Allah. Kalamullah. Dan orang itu kalau dia terus berinteraksi dengan kalamullah Al-Quran, dia renungkan isinya, dia akan mendapati banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang bisa dia terapkan dalam kehidupannya. Dia akan bisa ya mengetahui bagaimana Allah itu bermuamalah, berinteraksi dengan hamba-hambanya yang saleh. Bagaimana ketika Allah memberikan ujian kepada mereka, hamba-hambanya yang saleh, itu selalu memberikan faidah, manfaat-manfaat besar bagi hamba-hamba yang diujinya tersebut. Sehingga disitulah dia akan merasa bahwasannya dia selalu ya ingin
berinteraksi bersama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berinteraksi kepada orang-orang soleh tersebut. Ya, meskipun dia diberikan ujian yang berat, dia ingin ujian yang berat ini akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Ya, seperti halnya Allah menjadikan ujian-ujian itu kepada para nabi-nabinya, para rasulnya, para orang-orang salehnya, yang kemudian pada akhirnya mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara. Ya, kita baca dalam Al-Quran, kita menemukan bagaimana Allah berinteraksi bersama Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah meminta untuk diberi karunia seorang anak sampai di usia tua. Allah uji dia bagaimana kesungguhan dia untuk meminta kepada Allah SWT. Sampai pada akhirnya Allah pun memberikan akhir yang manis kepada Zakaria. Bagaimana Allah menguji Ayyub alaihissalam, bagaimana Allah menguji Yunus alaihissalam, bagaimana Allah menguji Yusuf alaihissalam. Sebelum Allah memberikan dia derajat yang tinggi di tengah-tengah manusia, Allah perjalankan Yusuf itu dengan berbagai macam cobaan-cobaan, dengan waktu yang cukup lama. Nah, itu akan membuat kita akan menjadi kokoh, akan kita merasa ingin sekali sampai untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya Allah itu berinteraksi kepada para nabi dan para rasulnya tersebut. Dari situlah akan muncul mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi dari ayat-ayat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kasih sayangnya di dalam ayat-ayat tersebut. Dengan itu dia akan sampai kepada cinta kepada Allah, sebagaimana Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, man ahabbal Qur'an fahuwa yuhibbullaha wa rasulahu. Siapa yang mencintai Al-Qur'an, maka dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya adalah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini diantara kiat-kiat yang menjadikan kita sampai kepada mahabbatullah. Ya, kita cukupkan sampai poin ini, yaitu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib maupun yang sunnah. Kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan itu semuanya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mencintai seorang hamba. Ya. Mengapa seorang hamba itu dicintai oleh Allah? Karena sang hamba ini terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah, yang itu munculnya dari rasa cinta kepada Allah. Kalau orang itu berusaha terus beribadah taat, itu akan menambah imannya. Kalau menambah imannya berarti nambah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah taala berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana jalan seseorang itu untuk sampai kepada tingkatan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membuktikan cintanya kepada Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidak ada satupun ibadah yang dilakukan oleh hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang menjadi tambahan, perkara-perkara sunnah, tidak wajib, setelah dia menyempurnakan perkara-perkara yang wajibnya, sampai kemudian aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka jika aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memukul. Wa rijluhu allati yamshi biha. Dan aku akan jadikan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Maksudnya apa di sini? Kata para ulama, maksudnya Allah akan menjaga semua anggota tubuhnya. Dia tidak menggunakan semua anggota tubuhnya itu kecuali untuk sesuatu yang Allah Ta'ala cintai. Yang ini menandakan bahwa hamba ini sudah sampai pada keadaan dia mencintai Allah, karena dia tidak akan pernah melakukan sesuatu kecuali jika sesuatu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena kebiasaan dia untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, sampailah dia pada maqam mahabbatullah, yang dengan itu kemudian Allah turunkan cintanya kepada hambanya tersebut. Kemudian Allah mengatakan wala in sa'alani la'u'tiyannahu, apabila dia meminta kepadaku pasti aku akan memberikannya. Wala in ista'adzani la'u'idzanna, kalau dia meminta perlindungan kepadaku pasti aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Ini karomah yang sangat besar yang Allah berikan kepada para wali-walinya jika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berusaha terus untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha untuk membuktikan dan mewujudkan mahabbatullah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib maupun yang sunnah. Ini adalah usaha kita bagaimana sampai kepada tingkatan mahabbatullah. Sebetulnya ada poin-poin yang lain ya yang juga perlu untuk kita bahas berkenaan dengan macam-macam cinta yang erat kaitannya dengan Allah gitu ya. Kemudian ada tingkatan hamba dalam mahabbatullah itu seperti apa. Kemudian apa buah ya dan pengaruh dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga dia mendapatkan kebaikan yang banyak dari mencintai Allah. Tapi karena sudah jam 7 diteruskan enggak ini? Atau cukup sampai di sini, Pak? Hah? Yang ngomong terus cuma satu. Yang lain enggak? Atau kita singkat saja ya. Poin yang ketiga sekarang ya. Berarti kaitannya dengan macam-macam cinta. Ibnul Qayyim rahimahullah membagi cinta itu menjadi 4. Yang pertama mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ini yang kita bahas saat ini ya. Cinta kepada Allah. Bagaimana ya dia berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dasar cinta kepadanya dengan mewujudkan kiat-kiat tadi untuk sampai pada dia mencintai Allah. Kemudian yang kedua mahabbatu ma yuhibbullah, mencintai apa yang Allah taala cintai. Ini baik kaitannya dengan amal maupun orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau dia mencintai Allah, dia wajib mewujudkan cinta seperti ini. Dia wajib mencintai apa yang dicintai oleh Allah, baik itu berupa amal maupun berupa mencintai hamba-hamba yang Allah Ta'ala cintai ya, seperti kalau kita mencintai Allah berarti kita wajib mencintai ibadah kepada Allah, mencintai ketakwaan, mencintai ketaatan, mencintai ilmu ya, mencintai taqarrub, pendekatan diri kepada Allah dan semua apa yang dicintai oleh Allah dari sisi perbuatan. Dan kita mencintai Allah dengan mencintai segala apa yang Allah Ta'ala cintai dari hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Kita mencintai Rasulullah karena cinta kita kepada Allah. Kita cintai para sahabat karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cintai orang-orang yang beriman. Kita mencintai para wali-wali Allah Subhanahu wa taala karena cinta kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi mengatakan thalathatun ya. Wajada bihinna halawatan iman. Ya. Apabila ada tiga hal yang apabila ditemukan di dalam diri seseorang, orang itu akan mendapatkan manisnya iman, kelezatan iman. An yakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia ya, ketika mencintai seseorang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Karena Allah cinta sama dia, maka kita pun cinta kepada dia. Kemudian yang ketiga adalah al-mahabbatu ma'allah wa hiya al-mahabbatu syirkiyah. Cinta sesuatu bersama Allah. Maka ini adalah cinta yang mengandung kesyirikan. Seperti kecintaan orang-orang musyrikin. Mereka cinta kepada tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka sembah selain Allah itu mereka cintai seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti seseorang misalnya mencintai secara berlebihan kepada orang-orang soleh yang mati. Kemudian dengan kecintaan itu menimbulkan pengagungan kepada orang yang mati tersebut, layaknya dia mengagungkan Allah. Muncul ibadah penghambaan diri kepada selain Allah seperti halnya dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kecintaan yang batil, kecintaan yang mengandung kesyirikan. Ya, ini cinta yang tidak benar. Kemudian ada al-hubbu lillah wa fillah. Cinta karena Allah dan dalam agama Allah.
Cinta karena Allah, sesuatu yang dia lakukan itu dia cintai karena dia dicintai oleh Allah, makanya dia lakukan. Ya. Atau dia mencintai seseorang karena Allah, karena dia dalam agama Allah Subhanahu wa taala, karena dia di dalam ketaatan, karena dia di dalam ketakwaan, dia memiliki iman. Ya. Kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala dan karena agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min lawazimi mahabbati ma yuhib. Dan dia merupakan konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ya, karena kalau kita mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka kita akan mencintainya karena Allah dan dalam agama Allah. Ini adalah yang empat hal, empat cinta yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang tiga ini yang diperintahkan, yang satu ini yang dilarang. Yang dilarang tadi apa? Cinta kepada sesuatu bersamaan dengan cintanya kepada Allah, disetarakan cinta kepada Allah dengan cinta kepada selain Allah ini. Kemudian ada yang kelima yaitu al-mahabbatut tabi'iyah, cinta yang bersifat alami. Ya, seperti seseorang itu mencintai minuman, mencintai air karena dia haus, atau mencintai makanan karena dia lapar, atau dia mencintai bapak atau ibunya karena dia adalah orang tuanya, atau kecintaan kepada anaknya karena itu adalah anaknya, atau dia mencintai pasangannya karena itu adalah pasangannya. Itu namanya cinta tabi'i. Cinta tabi'i ini tidak tercela juga tidak terpuji, kecuali kalau cinta itu diikat dengan sesuatu karena Allah. Ya, kecintaannya itu diikat dengan karena Allah. Misalnya kita cinta kepada orang tua kita, kemudian kita berbakti kepada kedua orang tua kita karena kita mengharapkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini benar, itu akan mendapat pahala. Ya. Tapi kalau cinta tabi'i ini kita ikat dengan sesuatu yang mengandung maksiat kepada Allah, akan menjadi dosa. Ya, seperti seseorang itu mencintai lawan jenis tapi dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang dimurkai oleh Allah, dia wujudkan cintanya kepada lawan jenis tersebut. Atau cintanya kepada makanan karena lapar, dia wujudkan cintanya kepada makanan itu dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah SWT. Maka ini akan menjadi dosa. Jadi cinta tabi'i itu diikat dengan apa yang menjadikan dia itu menjadikan bernilai ibadah kepada Allah atau bernilai dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sesuatu yang mengikatnya. Kemudian yang keempat adalah tingkatan hamba dalam mahabbatullah. Tingkatan hamba dalam mahabbatullah, yaitu orang-orang beriman itu ada tiga tingkatan ketika dia mencintai Allah itu. Yang pertama adalah kamilul mahabbah lillahi ta'ala wa huwa min iltizam as-sunan wal wajibat wajtinabil makruhat wal muharramat. Jadi tingkatan yang paling tinggi, orang yang sampai pada tingkatan mahabbatullah yang paling tinggi itu adalah orang yang sempurna cintanya kepada Allah dengan selalu menjalankan segala apa yang wajib maupun yang sunnah, meninggalkan segala apa yang dibenci, makruh maupun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza halul anbiya'i wal asfiya min hadhil ummah. Jadi ini adalah keadaan para nabi dan orang-orang yang memang benar-benar murni cintanya itu, jujur cintanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan para siddiqin, ya, para syuhada, itu tingkatannya sampai di sini. Ya. Kemudian al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua yang lebih rendah daripada tingkatan pertama adalah muqtasidul mahabbah lillahi taala. Yaitu cintanya kepada Allah itu pertengahan, yaitu dia pertengahan dalam melakukan amal, dia hanya menjalankan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram, namun dia tidak menambahkan pada yang sunnah kecuali mungkin sedikit, atau dia masih melakukan perkara yang makruh meskipun itu hanya sedikit. Ini adalah keadaan amatus sholihin, keadaan orang soleh yang paling yang umumnya orang soleh. Ya, umumnya orang soleh itu pada tingkatan ini.
Kemudian tingkatan yang paling rendah adalah naqisul mahabbah lillahi ta'ala, yaitu cinta kepada Allah yang sifatnya kurang. Ketika seseorang itu tampak pada dirinya ada kekurangan dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masih menjalankan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Ya, banyak menjalankan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan dia melampaui batas dalam melakukan keburukan-keburukan. Maka ini adalah keadaan ahlul ghaflah wal hawa min hadhil ummah. Ini keadaan orang yang lalai dan senantiasa mengikuti hawa nafsu dari umat ini. Nah, adapun orang munafik dan orang kafir, maka tidak ada sedikit pun dalam hatinya mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ya. Sehingga dia tidak dikategorikan sebagai orang yang sampai pada derajat mahabbatullah. Nah, ini adalah perkara yang erat kaitannya dengan mahabbatullah yang harus kita ketahui. Saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan thamaratul mahabbah ini ya, karena waktunya yang mungkin sudah cukup lama yang kita habiskan di sini. Tapi insya Allah dengan 4 poin ini, insya Allah kita akan bisa mengetahui betapa pentingnya usaha untuk mencapai mahabbatullah, ya, usaha untuk mencapai cinta kepada Allah, yang dengan itu kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu ayat yang menjadi penutup untuk pembahasan ini, Allah taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran, Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku diri mereka cinta kepada Allah. Ya, jadi ayat ini para ulama menyebutkan ayatul imtihan. Jadi ayat untuk menguji. Ya. Allah ingin menguji kepada orang-orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah. Katakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku diri kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Buktikan cinta kalian itu dengan mengikuti aku, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, mengikuti semua ajarannya, tidak memilih dan tidak memilah-milah. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasul itu diambil, apa yang dilarang oleh Rasul itu yang ditinggalkan. Ya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian sudah membuktikan cinta kalian kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah, dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya, balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Kalau dia tuh sudah membuktikan cintanya kepada Allah, Allah tidak sia-siakan cintanya kepada Allah ini. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan Allah menambahkan lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah cara kita untuk membuktikan cinta kita kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.